شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PLN dan Bakapos dimanapun Anda berada, sambil menunggu buka puasa, kita kembali membahas tentang cahaya Ramadan, yaitu tentang masalah seputar puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang masalah adab berpuasa, yaitu tentang adab berbuka puasa. Nah, ketika kita berbuka puasa, tentu ini adalah momen yang paling kita tunggu-tunggu selama kita berpuasa, di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga, bisa makan makanan yang kita sukai, ya, dan juga kita bisa merasakan nikmatnya makanan-makanan yang kita selama ini kita tahan, yang kita inginkan, kemudian kita bisa menikmatinya. Akan tetapi ingat bahwasanya selama kita berpuasa, selama kita berbuka puasa, hendaklah kita menjaga adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW agar puasa kita diberkahi dan puasa kita benar-benar mendatangkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja adab berbuka puasa? Yang pertama adalah hendaklah kita menyegerakan berbuka puasa. Berbeda dengan sahur, kalau sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur sampai mendekati azan subuh, kira-kira 50 ayat. Sedangkan kalau kita berbuka puasa, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Sehingga kalau seandainya sudah terdengar azan, Allahu Akbar, misalnya, langsung kita minum air, baca bismillah, doa buka puasa, langsung minum. Ya, jangan kita melakukan aktivitas yang lain, jangan kita kemudian sengaja menunda, ya, tapi justru yang bagus adalah kita menyegerakan berbuka puasa. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata beliau, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan kalau dia menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi kita segerakan berbuka puasanya, jangan kita tunda. Nah, apa patokan kita untuk berbuka puasa? Tentu saja patokan kita adalah ketika matahari sudah tenggelam. Tapi kita tidak bisa menyaksikan matahari tenggelam, kan? Siapa yang mau pergi ke pantai sana ngelihat sunset ya namanya, ya. Tentu saja kita berpatokan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertama-tama dalam menentukan buka puasa, kalian akurkan dulu jam kalian. Jam kalian harusnya sesuai dengan standar. Ya, jangan jam dinding, karena jam dinding kadang berbeda-beda, ya. Kalian bisa ngakurnya lebih cepat, masang lebih cepat atau lebih lambat. Tapi standar yang di HP, saya kira ya, kalau standar di HP kita semua jam itu sama. Nah, kemudian setelah jam kita sesuai dengan standar, ya standar yang ditetapkan, kemudian kita bisa lihat pada jadwal buka puasa. Ya, kita lihat jadwal buka puasa, misalnya pada hari ini kita buka puasa jam 17.55. Jadi kita berbuka puasa 17.55 dengan melihat patokan yang ada di jam HP kita atau jam yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sama-sama seluruh internasional. Nah, kalau kita nunggu azan, nah bisa jadi marbotnya itu dia minum dulu. Sudah azan dia tahu tapi dia tidak langsung azan, dia minum, dia makan takjil, makan gorengan. Kira-kira 5 menit, ya 5 menit dia makan baru dia azan. Nah, akhirnya kita kira, sudah azan belum ini? Nah, jadi patokan yang bisa kita ambil para sahabat PLN dan Bakapos adalah kita lihat jam yang ada di tangan kita saja, walaupun masjid belum azan. Karena sebagian masjid itu mereka belum langsung mau azan, mereka minum dulu. Ya, kalau ada sebagian masjid cuma minum dulu ya, sebagian tuh ada yang makan dulu. Ya, bahkan bisa jadi marbotnya makan dulu nasi padang sebungkus, baru dia azan. Nah, jadi kita jangan terlalu berpatokan dengan azan, tapi kita lihat jam yang ada di HP kita atau mungkin di radio atau yang ada ditayangkan di Bakapos mungkin secara live, mungkin ada azan secara live, itu bisa jadi patokan kita walaupun masjid-masjid sekitar belum azan.
Kemudian, ya, apa makanan yang disunahkan ketika berbuka puasa? Makanan yang disunahkan ketika berbuka puasa adalah dengan minum air putih, ya, dan juga makan kurma basah. Itu yang pertama. Kalau tidak ada kurma basah, ya, kita makan kurma kering, yaitu tamar. Nah, yang sering dijual di jalan-jalan itu tamar namanya, kurma kering. Kalau kurma basah itu nggak ada di sini, ya, jarang jualnya karena dia masih hijau, belum dikeringkan, masih dari pohon. Nah, itu yang paling afdol. Kalau nggak ada, kita makan kurma kering. Ya, kurma kering kita makan. Dan kalaupun tidak ada, maka kita cukup minum air 1 gelas. Itu sebenarnya sudah mencukupi kalau memang kita tidak ada makanan. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, yuftiru qabla an yusalli ala rutobat. Kata Rasulullah SAW, berbuka sebelum kalian sholat adalah dengan makan kurma basah. Fa'ilam takun rutobat fatamarat. Kalau seandainya tidak ada kurma basah, boleh makan kurma kering. Fa'ilam takun tamarat hasanan hasawati min ma. Kalau memang ternyata tidak ada kurma kering, cukup bagi kalian minum beberapa teguk air. Nah, bisa jadi karena sedang kesulitan ekonomi, ya udah ada air, ya air aja, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun ada, maka kita pilih kurma dulu. Apakah kita disunahkan makan yang manis-manis ketika berbuka puasa? Kami katakan tidak semua yang manis. Ya, kalau seandainya kalian minum manis-manis yang berbahaya, mengandung glukosa tinggi, justru juga berbahaya bagi para penderita diabetes karena akan naik gulanya secara mendadak. Yang paling benar adalah makan kurma. Ya, kalau ada kurma, kita makan buah-buahan. Seperti itu, yang manis-manisnya dari alami, dari buah-buahan. Ya, tetapi yang disunahkan Rasulullah SAW pada hakikatnya adalah makan kurma dan seteguk air. Nah, kalau seandainya Anda buka puasa dengan makan gorengan, ya, langsung makan nasi, tentu itu berat bagi lambung kita. Ya, berat bagi lambung kita untuk mengkonsumsinya. Akhirnya kita pun, ya, merasa kekenyangan. Lalu akhirnya kita pun bisa jadi karena kekenyangan kita pun ketiduran. Ataupun kalau tidak tidur, ketika kita sholat taraweh, kita kesulitan sholat taraweh karena kekenyangan dan akhirnya kita ngantuk. Nah, jadi seperti itu para sahabat PLN dan Bakapos. Dan jangan lupa ketika kita berbuka puasa, kita hendaklah jangan lupa membaca doa berbuka puasa sebagaimana yang kita sudah hafal. Di antaranya adalah zahabat zama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah kering, ya, telah lepas dahaga, telah basah tenggorokan, dan ditetapkan pahala insyaallah. Dan kita lanjutkan kembali pembahasan ini esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.